Tuan muda, kita sudah di jalan ini berputar 3 kali. GPS juga rusak. Kemanapun kita pergi, akhirnya pasti kembali ke jalan ini. Aneh sekali. Hari ini ada jamuan keluarga Shi. Telat tidak baik. Coba arah ini. Sekali lagi. Baik. Ah, aku cuma curang saat main mahjong. Situasi Ming, dasar pelit. Malah mengirimku jadi bayi yang dibuang dan hampir mati kelaparan. Suara apa? Tuh, Tuan muda. Ada sesuatu jatuh dari atas. Dari langit jatuh bayi? Dan tak terluka? Wah, kakak ganteng. 100 kali lebih tampan dari tua itu. Apa aku lemah? Hingga berhalusinasi? Sepertinya ada suara anak kecil. Ajan. Zaman sudah menunggumu. Jangan sampai terlambat. Waktunya mepet. Anak ini tak aman di luar. Bawa saja dia bersama kita. Kakak baik sekali. Dewi kecil ini akan jagain kakak. Kabut jahatnya kuat. Orang biasa bisa terjebak selamanya. Tapi aku bukan orang biasa. Tuan muda, jalan bisa terlihat. GPS juga normal lagi. Apakah ini jasamu? Suara yang kudengar, apakah ini suara hatimu? Tunggu, kakak mengalami labirin hantu. Bukan tanpa alasan, nasibnya terlalu rendah. Tapi anehnya, kakak sebenarnya dilahirkan dengan takdir kaya. Kenapa nasibnya serendah? Orang yang hampir mati? Apa yang dibicarakan anak ini? Nasibku setara dengan orang yang hampir mati. Tapi akhir-akhir ini, aku memang selalu sial. Tepat waktu, kupikir aku takkan sampai. Tak kusangka, bertemu denganmu, dan keluar dari labirin hantu. Kamu ini benar-benar bintang keberuntungan kecil. Tentu saja, Dewi kecil ini penuh keberuntungan. Kakek, aku pulang. Azan, ini Ini anak yang kutemui di jalan. Namanya Yuyu. Azan. Kenapa kau bawa anak tak jelas asalnya? Pulang? Kakek galak sekali. Tapi sebenarnya dia bukan orang yang pemarah sejak lahir. Sebenarnya dia punya masalah liver tertekan. Ditambah tidur tidak nyenyak. Makanya sulit mengendalikan emosi. Kalau kakek mau memelukku, pasti akan merasa nyaman. Haruskah aku mengikuti perkataan anak ini? Kalau kakek tidak menggendongku, dia sendiri nanti sampai jatuh karena marah. Kakek, cepat gendong aku. Kakek. Kakek, cepat gendong Yuyu. Dasar kau. Membawa anak tak jelas asalnya, lalu mencampakkannya padaku. Aneh. Begitu gadis kecil ini kugendong, tulang tua ini jadi terasa nyaman. Padahal tadi, dadaku sesak, sulit bernapas. Yuyu benar. Dia memang bintang keberuntungan kecil. Ngomong-ngomong Azan, anak kurang mampu yang kita bantu selama bertahun-tahun, Shen Qingqing. Dia sekarang diterima di Universitas Jiangcheng. Aku ingin mengajaknya tinggal di rumah. Bagaimana menurutmu? Kakek, anak ini berbudi dan berprestasi. Bisa keluar dari pegunungan. Juga tidak mudah. Kalau tinggal di keluarga Shi, ada yang menjaga. Itu hal baik. Kakek, aku tidak keberatan. Bagus, bagus. Wah, keluarga Shi sungguh baik hati. Kak Shi, salam kenal. Aku Shen Qingqing. Perempuan jahat. Ini perempuan jahat. Kalau aku, Dewi kecil, tidak salah lihat, perempuan jahat ini adalah praktisi iblis dari suku terpencil. Di tubuhnya tercium bau kegelapan yang pekat. Siapa mendekatinya akan sial. Sedangkan dia akan semakin beruntung.
Ternyata ini sebabnya kakak sulung bernasib buruk, seperti orang sekarat. Kakak akhir-akhir ini makin sial, karena didekati praktisi iblis. Kalau dia benar-benar tinggal di keluarga Shi, kurang dari sebulan, keluarga Shi akan hancur berantakan. Apa? Kak Shi, ada apa? Tidak apa-apa. Keluarga Shi telah mensponsori Ching Ching bertahun-tahun. Dia susah payah keluar dari pegunungan, pintar, berprestasi, lembut, dan baik hati. Mana mungkin seperti kata Yuyu, praktisi iblis? Walau Yuyu memang pernah membantuku, tapi soal praktisi iblis, terlalu mengada-ada. Kak Shi, Ching Ching. Sejak kecil tak punya keluarga, juga tak punya saudara. Satu-satunya kehangatan yang kurasakan, datang dari kakak dan kakek. Di hatiku, kakak adalah kakak kandungku sendiri. Aku selalu ingin berterima kasih. Kau wanita jahat, jangan harap mencuri energi keberuntungan kakakku. Maaf. Aku tak biasa berdekatan, terlalu intim dengan orang lain. Kak Shi, apa kakak meremehkanku? Ajan. Ching Ching. Kasihan sekali. Sejak kecil kesepian tak punya siapa-siapa. Tolong penuhi permintaan kecilnya ini. Sudahlah. Munafik! Berani hadapi aku saja, jangan sakiti kakakku. Terima kasih Kak Shijan. Kamu selalu anggap aku keluarga. Energi keberuntunganmu, Kak, seperti air mengalir. Dialirkan ke dompet wanita jahat itu. Makin lama dia peluk kamu, makin sial kamu. Segera akan rugi harta. Minimal 20 juta. Yuyu, kenapa nangis? Apa? Rumah di luar negeri terbakar? Dan uangmu dirampok? Rugi 20 juta? Apa? Rumah di luar negeri terbakar? Dan dirampok? Rugi 20 juta? Lepas. Kak Shijan, kamu kenapa? Apa Ching Ching salah? Masih main sandiwara? Biar aku obati kamu dulu. Anak ini minta gendong? Jangan gendong. Wanginya harum. Energi keberuntungan anak ini sungguh sangat kuat karena Shishan tolak aku. Ambil energi keberuntungannya juga bagus. Hahaha. Ini pelajaran dari Dewi ini. Air kencing anak perawan Dewi ini. Paling ampuh usir roh jahat. Berani ganggu orang yang Dewi ini lindungi. Kamu benar-benar sial. Aduh, Ching Ching. Kenapa kamu lempar Yuyu? Aduh, untung tidak apa-apa. Wah, pelukan kakek hangat sekali. Wanita jahat tadi hampir membuatku terjatuh. Aku ingin melompat, menjentik dahinya. Tapi sekarang, tanganku pendek. Ching Ching. Minta maaf pada Yuyu. Wah, inikah yang disebut saling memahami? Aneh. Dulu keluarga Shi selalu nuruti kataku. Sekarang kenapa berubah? Mungkinkah karena anak ini? Kak Shijan. Ching Ching tadi benar-benar tak sengaja. Ching Ching yatim piatu sejak kecil. Sering diganggu. Tadi cuma kaget. Jadi, Kak Shijan, jangan marah ya. Aduh, pura-pura kasihan, the bully. Sejak jadi praktisi iblis, berapa orang kau sakiti? Mataku tajam. Jangan bohong. Sudahlah. Lupakan. Energi keluarga Shi sudah hampir habis kuserap. Tinggal satu langkah. Bisa kuambil alih. Kakek Ching Ching iri pada Yuyu. Dia bisa mendapat kasih sayangmu. Kakek Ching Ching juga ingin jadi cucumu. Mau terima aku? Anda mau menampungku? Ini, Dasar tak tahu malu. Pasti wanita jahat ini berniat buruk. Bilang mau jadi cucu keluarga Shi. Sebenarnya hanya ingin menyerap lebih banyak energi keberuntungan. Kakek, jangan percaya dia ya. Dia penipu ulung, penjahat. Yuyu kenapa nangis? Kakek. Yuyu ini tidak mau kakek mengakui Ching Ching sebagai cucu kandung.
Kakak Shi, jangan karena saya baru saja berbuat salah kecil, lalu kalian tidak mau menerima saya. Saya hanya sangat ingin punya keluarga. Sudah tak tertahankan. Bahkan paman dan bibi tak tahan. Mau adu tangis sama Dewi? Masih berakting? Dewi ini minum air kolam Yao. Dewi ini tak percaya kalah tangis darimu. Bagaimanapun juga, hari ini saya harus berhasil diakui. 1 bulan lagi, tahan saja 1 bulan lagi, keluarga Shi akan mati semua. Nanti di keluarga Shi, hanya tinggal saya sendiri. Semua asetnya jadi milikku. Aduh, ini kenapa ya? Kenapa kalian semua menangis? Ternyata King Ching terlalu berharap. Saya kembali ke kamar dulu. Tidak mengganggu kalian berkumpul? Hah? Langsung pergi begitu saja? Pasti ada udang di balik batu. Biar Dewi ini meramal sebentar. Bahaya! Bahaya! Keluarga Shi, saya takkan berhenti begitu saja. Kakak Ching Ching, kenapa kamu menangis? Beritahu kakak, siapa yang mengganggumu? Kakanda membawa pulang seorang anak tak jelas asalnya. Tapi dia dirawat kakek dan kakanda. Seperti harta karun. Aku hanya tak sengaja menyentuhnya. Dia malah berteriak padaku. Sekarang kakek dan kakanda tak suka padaku lagi. Kakak, aku sangat sedih. Aku cuma ingin punya keluarga. Apa? Tenang saja. Kamu sahabat terbaikku. Aku tak akan izinkan siapapun mengganggumu. Tunggu saja. Aku pulang sekarang. Dekapan Kakanda begitu hangat dan menenangkan. Yuyu, kedepannya Kakanda ada. Kakanda pasti akan melindungimu dengan baik. Yan, hati-hati jangan kasar. Jangan sampai Yuyu kaget. Kakanda. Cepat buang. Gadis liar tak jelas asalnya ini. Buang dia. Apa yang kamu omongkan? Aku yang ngomong sembarangan. Atau kamu yang bertindak sembarangan? Ching Ching sudah cukup kasihan. Dari kecil tak punya orang tua. Selalu diganggu. Susah payah melepas kewaspadaan. Menganggap kita keluarga. Kamu malah karena gadis liar tak jelas asalnya ini mengganggunya. Kamu bilang Yuyu mengganggu Ching Ching? Dia, Inikah yang jual masih membantu? Hitung uangnya kakak kedua? Betapa cantik dan awet muda gadis cantik ini. Tapi otaknya tumpul. Shen Ching Ching bilang apa? Langsung kamu percaya. Siapa? Siapa yang bicara? Kakak, kamu dengar suara apa? Sepertinya bilang aku bodoh. Masa sih? Aku dengar suara hati anak ini. ini kakek kita, cucu perempuan yang baru diakui. Namanya Yuyu. Yuyu kita ini, bintang keberuntungan kecil. Masa sih? Bayi bisa bicara? Kakak kedua yang bodoh. Jangan tertipu Shen Ching Ching. Kamu anggap dia sahabat terbaik. Tapi diam-diam, dia sudah merebut pacarmu. Seluruh keluarga Shi, kamu yang paling sengsara nanti. Cepat gelengkan kepala. Keluarkan air di otakmu. Apa? Aku ingat pacarmu dan Ching Ching. Kalian sekelas di kampus? Ya. Tapi King Ching dan pacarku, setiap kali bersama, selalu menjaga jarak. Aku percaya mereka. Cuma pura-pura di depanmu? Gak percaya? Coba ke Hotel Jangcheng. Itu cuma akting buatmu. Gak percaya? Coba kamu periksa Hotel Jangcheng. Kasurnya besar banget. Biar Dewi ini hitung. Hah? Ketahuan selingkuh di kasur? Alurnya seru banget. Halo Chang Hao, kamu di mana? Yuan, kamu lupa? Aku belakangan ini lagi magang di Hotel Jangcheng. Apa? Kamu di Hotel Jangcheng? Yuan, aku belakangan ini lagi dalam masa kritis transisi. Perlu banyak lembur untuk tunjukkan performa baik. Maaf,
nggak ada waktu nemenin kamu. Tapi, aku pesanin bunga dan bubble tea buatmu. Sebentar lagi dikirim. Nah, kamu lihat kan? Jang Hao selalu gini. Meski dia sibuk banget, tetap siapin kejutan buat aku. Ya ampun. Dasar bodoh udah nggak bisa diselamatkan. Kak Hao, kamu lebih cinta aku. Atau Shi Yuan? Tentu kamu, si iblis kecil. Jahat. Tunggu. Teleponnya belum ditutup. Yuan, klienku mau datang nih. Ada hal lain? Enggak. Biar aku ungkap wajah asli pria tampan dan wanita cantik ini. Mami Hong, mantra kebenaran. Wahahaha. Kamu nggak ada hal lain. Tapi aku punya. Dasar wanita bodoh. Bilang lembur padamu, cuma bohong. Aku sekarang lagi bersama sahabat baikmu, Shen Xingqing, di hotel buka kamar. Aku bersama sahabat baikmu, Shen Xingqing, di kamar hotel. Jang Hao, apa kau bicara? Shi Yuan, jujur, kau kaku dan membosankan. Jauh dari Qingqing. Kalau bukan kau anak kedua Shen, dan masih berguna, sudah kutinggalkan. Kutukan kejujuran. Sadarlah. Kenapa ini? Aku tak bisa berhenti bicara jujur. Qingqing, kita harus bagaimana? Pasti ulah si anak itu. Gagalkan rencanaku. Tidak mungkin. Shen Qingqing dan Jiang Hao. Mereka Yuan, lebih baik kau tahu. Siapa dia? Jangan sedih. Tuan Nona, buruk. Nona Qingqing pergi. Apa? Wanita jahat ini akhirnya pergi. Dia pergi dari Shi, tak bisa serap lagi. Energi kalian, semua masih selamat? Saat ganti shift, aku lihat Nona Qingqing. Katanya ada urusan darurat. Harus pulang. baru pergi. Ya, Qingqing baru pergi. Mana mungkin dengan Jiang Hao? Kakak, sahabatku, dan cintaku, tak mungkin khianati aku. Yuan baru tahu kebenaran. Lalu si kepala rumah tangga muncul, membantu Shen Qingqing membuktikan. Terlalu kebetulan ya. Bohong! Paman kepala rumah tangga jelas-jelas disuap oleh Shen Qingqing. Lagi pula, si wanita jahat itu yatim piatu. Urusan keluarga apa lagi yang perlu dia tangani? Benar. Shen Qingqing mana punya keluarga lagi? Kakak kedua bodohku. Sekarang juga kita langsung ke Hotel Jiangcheng. Biar kau lihat sendiri wajah asli mereka berdua. Kebenaran akan terungkap. Kakak, temanin aku pergi. Nona kedua, mau kemana? Sejak kapan tuan rumah keluarga Shi keluar? Harus lapor ke kepala rumah tangga? Kakak tua, aku? Bukan itu maksudku. Yuan, kapanpun, kakak akan temanimu. Minggir! Sebentar lagi kebohongan si brengsek besar terbongkar. Nanti lihat kalian masih bisa berakting apa? Ini. Di sini juga kosong. Perhitungan Dewi kecilku tak pernah meleset. Mana orangnya? Terbang pakai sayap? Ada bekas tekanan di bantal. Selimutnya masih hangat. Tempat tidur ini baru dipakai. Mereka baru pergi. Wah, kakak hebat sekali. Pantaslah jadi pemimpin grup keluarga Shi. Ini. Spraynya juga berlipat. Mereka curiga, rahasianya terbongkar, lalu kabur. Tapi
Perginya terburu-buru, bukti di tempat sampah. Belum sempat dihancurkan. Kakak, Arjia, cepat periksa tempat sampah. Tidak pantas untuk anak-anak. Tidak pantas untuk anak-anak. Sekarang Arjia pasti percaya. Di tempat sampah, ada nota hotel, ada tanda tangan brengsek itu. Bisa buktikan? Dialah yang menginap di sini malam ini. Ini... Jiang Hao. Kau brengsek. Berani-beraninya kau mengkhianatiku? Yuan Yuan, tenang. Jangan menangis untuk orang seperti dia. Bayiku sesak napas. Siapa yang berani selingkuh dariku? Kalau ketahuan, pipinya ku banting sampai babak belur. Kulitnya ku kupas. Meski tak tahu Zhang Hao selingkuh dengan siapa, tapi dia memang bersalah. Yuan Yuan, putuskan saja. Jangan buang waktu dan tenaga untuk orang seperti dia. Kakak, kau benar. Tapi Jiang Hao berani khianati aku takkan biarkan hidupnya tenang. Dan Sen Qingqing juga. Gerak-gerik cincin belakangan agak mencurigakan. Pantau juga dia. Baik. Celaka. Saham perusahaan anjlok. Bisa bangkrut. Apa Kakak, ada masalah apa? hari ini saham langsung anjlok saat buka, terus terjun bebas. Rantai pasokan juga bermasalah. Aku harus ke kantor sekarang. Kalau begitu, Kak, serahkan Yuyu padaku. Kamu urus dulu kerjaanmu. Yuyu, anak baik. Jangan nakal ya. Kakak sekarang ada urusan penting. Ikuti kakak kedua dulu. Aku ikut kakak ke kantor. Perempuan jahat itu di kantor menyembunyikan barang jahat. Barang jahat itulah yang bikin saham anjlok. Bawa aku. Sihir Dewa Cahaya Emasku. Paling ampuh menangkal. Bahaya barang jahat. Ini... Pak Shir. Pak Shir. Akhirnya Anda kembali. Ini. Adikku. Baik. Laporkan situasi perusahaan. Pak Shir. Saham terus turun. Sudah tembus garis peringatan, lalu rantai pasokan. Entah kenapa, 3 pemasok inti serentak memberi kabar. Mau putus kontrak sepihak dengan keluarga Gu. Di sisi Chen, asisten kantor korupsi, sudah kalang kabut. Bagaimana bisa begini? Kakak, aku merasakan lokasi barang jahatnya. Ada di sekitar rak buku. Kamu selidiki dulu penyebab pemasok berhenti. Siap, Pak Shir. Ini. Benar. Itu dia. Benda kotor ini sangat jahat. Menyerap energi keberuntungan perusahaan. Kinerja menurun. Jimat penghalang keberuntungan. Perempuan jahat Shen Qingqing ini, demi kepentingannya sendiri, benar-benar tak kenal batas. Keajaiban? Sungguh keajaiban, Pak Shi. Saham perusahaan tiba-tiba melonjak. Sudah kembali ke harga pembukaan. Yuyu benar-benar bintang keberuntungan kecil. Begitu datang, langsung stabilkan saham perusahaan. Jangan-jangan Pak Shi terpengaruh fluktuasi saham yang drastis itu. Kok bicaranya ngawur? Tentu saja, Dewi ini yang paling hebat. Tapi perusahaan masih ada krisis besar, belum teratasi. Kakak, cepat pelajari laporannya. Data di laporan ini salah. Tidak mungkin, Pak Shi. Sudah saya periksa 3 kali. Tidak ada masalah. Totalnya memang tak bermasalah. Tapi pendapatan proyek dan biayanya tak cocok. Dana pembayaran kembali juga salah. Tapi jumlah totalnya justru tepat mencapai angka target. Kamu pulang periksa lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar juga. Saya hanya periksa jumlah totalnya, tapi tak menyadari. Maaf, Pak Shi. Dalam pekerjaan saya, terjadi kelalaian. Paman, jangan menyalahkan diri. Perusahaan ada mata-mata dalam... Apa? Ada mata-mata dalam perusahaan? Mata-mata sengaja buat pembukuan palsu, ubah data dan tipu pemasok. Mereka baru membatalkan kerjasama dengan perusahaan. Segera panggil yang bertanggung jawab. Bawa dokumen aslinya ke sini. Hubungi juga pihak supply chain, catatan panggilan mereka, dan catatan keuangan, terutama yang sebulan terakhir. Baik, saya segera lakukan.
Pak Shi, ada perintah apa? Semua laporan yang kau buat, rincian proyeknya tidak cocok. Kenapa totalnya bisa pas tercapai? Pak Shi, perusahaan ini sahamnya naik turun terus. Saya jadi gelisah, jadi salah hitung sementara. Jangan berpura-pura. Kau memalsukan dokumen. Membuat laporan pengeluaran fiktif. Untuk mengeruk keuntungan pribadi. Buktinya sudah kau sembunyikan di brankas. Bawa berangkasnya ke sini. Saya akan periksa sendiri. Berangkas? Apa Pak Si tahu sesuatu? Tidak, saya lakukan ini dengan sangat rahasia. Tidak mungkin ada celah. Dia pasti sedang menggertak saya. Pak Shi, kau keterlaluan. Saya sudah menemani grup keluarga Shi sejak awal berdiri. Paling tidak ada jasanya dong. Kau tanpa memeriksa kebenarannya, langsung mencurigai saya. Malah mau memeriksa berangkas yang saya urus. Ini jelas-jelas menganggap saya pencuri ya. Saya berhenti. Kakak, cepat halangi dia. Dia bukan mau benar-benar mengundurkan diri. Dia mau menghancurkan bukti. Halangi dia. Sejan, setidaknya saya melihatmu tumbuh besar. Jangan keterlaluan. Bisnis itu kejam. Kalau tidak bisa menjelaskan. Kalau begitu kita lapor polisi saja. Mulai sekarang, kamu harus terus mendampinginya tanpa beranjak. Jangan biarkan dia pegang ponsel. Atau hubungi siapapun. Sampai polisi tiba. Siap, Tuan Se. Tuan Se. Tuan Shi, aku tahu salah. Tuan Se. Aku hanya sesaat tidak berpikir jernih. Sampai salah urus kontrak. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Lagi pula Tuan Shi tidak punya bukti kuat. Setelah dananya dialihkan, baru kabur pun masih sempat. Kakak, bahaya. Di saku paman jahat itu ada USB token. Sebelum datang ke sini, dia diam-diam sudah mengalihkan uang di rekeningnya. Geledah sakunya. Segera hubungi keuangan. Hentikan transfer ini sekarang. Dan langsung laporkan ke polisi. Sertakan masalah pemutusan rantai pasok. Jelaskan semuanya. Ini bukan sekadar kekurangan tempat kerja, melainkan perusahaan, operasi perusahaan yang disengaja. Bawa dia keluar. Tuan Se, aku tahu salah. Yes, beres. Penjahatnya ketahuan. Perusahaan akhirnya bisa berjalan lancar. Untung hari ini bawa Yuyu. Kalau bukan karena dia yang terus mengingatkan, kerugian perusahaan akan semakin besar. Bahkan bisa hancur total. Yuyu benar-benar bintang keberuntungan perusahaan kita. Kamu juga bintang keberuntungan kakak. Dari mana asalnya energi hitam ini? Ini dari kakak kedua. Dia dalam bahaya. Yuan. Ini salahku, aku tak paham. Sungguh tak seharusnya. Berselisih dengan Yuyu, hanya seorang anak kecil. Kau jadi salah paham padaku. Ini kuah penenang yang kumasak untukmu. Cobalah. Aku tak mau minum. Baiklah. Jiang Hao, si brengsek itu berani mengkhianatiku. Aku tak akan biarkan dia tinggal dengan tenang di kota Jiangcheng. Yuan. Aku sudah dengar kabarnya. Jiang Hao memang bukan manusia. Orang seperti dia sama sekali tak pantas untukmu. Lebih baik kau jauhi dia. Apa yang kau dengar? Jiang Hao mengkhianatimu. Dia bukan manusia. Hal ini tak pernah aku ceritakan pada siapapun. Bagaimana kau tahu? Kecuali kaulah orang yang bermain serong dengan Jiang Hao. Yuan, kita kan sahabat terbaik. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Sebenarnya, aku cuma menebak. Tebakan yang tepat? Atau merasa tak bisa bertahan di Jiangcheng lagi? Lalu mau menjual Jiang Hao untuk menyelamatkan diri sendiri? Menjilatku. Agar bisa tetap tinggal di keluarga Shi dengan mulus. Ternyata, Xuan sudah tahu segalanya. Kalau begitu, kau pun tak bisa dibiarkan. Ilmu hitam memanggil arwah. Cepat kabulkan keinginanku. Shi Yuan, dasar kamu. Buka pintunya. Shi Yuan, dasar kamu. Kau berani menyuruh orang mengerjai aku? Buka pintunya. Bagus. Berani-beraninya datang bikin ribut. Kalau hari ini aku Xuan, dia menampak wajahmu sampai babak belur. Aku akan lagi menyandang nama Shi. Xuan, kau yang memaksaku begini. Tenang saja. Setelah kau mati, aku akan menggantikanmu menjadi putri termulia keluarga Shi. Menikmati segalanya yang dimiliki keluarga Shi. Shi Yuan,
Kau hilangkan jatah magangku. Kesempatan lulusan terbaik. Juga lenyap. Kau buat aku kehilangan segalanya. Tak bisa bertahan di kota Jiangcheng. Kau hancurkan hidupku. Maka aku juga tak akan membiarkanmu tenang. Kak kedua, cepat menghindar. Yuan, hati-hati. Yuan. Mengapa kau melindungiku dengan tubuhmu sendiri? Menahan pisau untukku? Zhang Hou bajingan itu, dia pantas mati mengenaskan. Wanita jahat, kau masih berpura-pura. Aku melihat sendiri. Kaulah yang mendorong kak kedua hingga tertikam. Aku lihat jelas-jelas. Yuan menganggapmu sahabat terbaiknya. Bagaimana teganya kau melakukannya? Kak Shi, kau salah paham padaku. Minggir. Kakak, kak kedua banyak mengeluarkan darah. Cepat bawa ke rumah sakit. Jika Yuan sampai terjadi apa-apa, aku kuburkan kau bersamanya. Dokter, bagaimana kondisi adikku? Pasien kehilangan banyak darah. Arterinya terluka. Detak jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen sudah turun di bawah batas kritis. Dan pernapasannya sendiri sangat lemah. Setiap saat bisa terjadi henti. Napas dan jantung. Kalian harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Bagaimana bisa begini? Bagus sekali. Kalau Shi Yuan mati, energi keberuntungannya akan sepenuhnya jadi milikku. Kakek, Kakek, aku paling mengerti perasaan kakek. Tapi kakek harus jaga kesehatan baik-baik. Kalau bukan karena aku, Yuan, kakak Shi juga tak akan salah paham padaku. Betapa aku berharap yang terbaring di dalam sana adalah diriku. Jangan berpura-pura lagi. Di sini hanya kamu yang mengharapkan kematian RG. Aku lihat kamu menyembunyikan senyuman. Penjahat terbesar di alam semesta. diam. Yuan belum mati. Belum giliranmu meratap. Kakek, lihat Kak Shi, sungguh salah paham padaku. Dia membentakku. Ching. Sekarang bukan waktunya bicara ini. Tunggu Yuan keluar dulu. Aku pasti. Tak boleh biarkan RG mati. Siming, cepat keluar. Shiming. Yuyu mau apa lagi? Dewi kecil. Ada apa? Kakak kedua tak boleh mati. Tolong ubah takdirnya. Apapun risikonya. Aku rela. Aku cuma mau kakak kedua sembuh. Hidup mati sudah ditakdirkan. Kau melawan surga mengubah takdir. Risiko yang harus ditanggung. Tak terbayangkan orang biasa. Kekuatan dewamu saja akan cepat merosot. Dalam 100 tahun, kau juga akan menderita siksaan reinkarnasi. Aku rela. Bahkan jika jiwaku hancur, aku tetap rela. Tidak. Taman Siming, tolong aku. Kekuatan dewa bisa dilatih lagi. Reinkarnasi pun tak apa. Aku tak takut. Aku cuma mau kakak kedua hidup. Hidup tenang dan damai. Baiklah. Melihat ketulusanmu, aku buat pengecualian. Membantumu kali ini. Ini benar-benar keajaiban. Semua indikator pasien tiba-tiba normal kembali. Pasien sudah lepas dari bahaya maut. Bagus sekali. Terima kasih. Bagus sekali. Bagaimana mungkin? Dia pasti ini anak energi keberuntungan. Yang benar, sial, usaha bertahun-tahunku malangnya dihancurkan dengan mudah oleh seorang anak. Bagus sekali. Kakak kedua sudah baik-baik saja. Shin Ching, selama aku ada, kau jangan harap sakiti kakak kedua. Atau keluarga Shi. Siapa yang ikut aku? Aku pergi. Terima kasih Yuyu. Setelah kakak Yuan pulih, aku akan ke kuil tiap hari untuk sembahyang dan mendoakanmu, memohon pada jalan surga agar kekuatan dewamu dikembalikan. Bagaimana kakak bisa tahu? Mungkinkah dia selalu bisa mendengar pikiranku? Yuyu, sejak pertama kali kau mengingatkanku, aku sudah bisa mendengar hatimu. Hanya saat itu, karena takut kau kaget, aku tak membongkarnya. Bagus sekali. Kukira hanya aku yang cemas sendiri. Hanya aku yang tahu Shin Ching itu jahat. Ternyata kakak selalu memahamiku. Kamu Yuyu kami, kali ini berjasa besar lagi. Tapi aku agak mengantuk. Pasti efek balasan karma. Yuyu, tidurlah nyenyak. Urusan selanjutnya, serahkan pada kakak. Jadi, Yuyu yang menyelamatkanku? Ya. Anak bodoh ini, untuk menyelamatkanku,
mengorbankan begitu banyak. Yu, tenang saja. Nanti kakak Yuan pasti akan melindungimu baik-baik. Tak akan kubiarkan kau direndahkan. Tak apa. Tak apa. Kita kan satu keluarga. Keluarga harus saling membantu. Kakak, setelah aku sembuh, aku akan ikut denganmu, mendoakan Yu. Baik. Oh ya kakak, Zhang Hao dia, Yuan, tenang saja. Aku sudah telepon polisi. Zhang Hao sudah ditindak hukum. Dia takkan sakiti kamu lagi. Kau masih berani datang. Mau apa? kakak Shi. Aku bikin sup untuk Yuan. Dia kehilangan banyak darah, perlu dikasih nutrisi. Aku enggan lihat kau, enyahlah. Yuan, kamu kenapa? Bukankah kita teman terbaik? Kenapa tiba-tiba kau kasar sekali padaku? Jangan pura-pura. Jelas-jelas kau yang sengaja dorong aku ke arah pisau Zhang Hao. Kau mau bunuh aku. Wanita beracun kejam. Kau mau bunuh aku. Wanita beracun kejam. Yuan, kamu salah sangka. Aku waktu itu mau tolong kamu, cuma terlalu takut. Jadi tak sengaja sentuh kamu. Kakak Shi memukulku tanpa sebab. Sekarang, kau juga tak percaya aku? Omong kosong. Sebelum aku sadar, kau bilang aku terluka karena mau selamatkan kamu. Sekarang aku sudah sadar. Kau ganti cerita lagi? Kau jelas mau bunuh aku? Pergi sana. Keluar dari kamar ini. Pergi dari keluarga Shi. Seumur hidupku, tak mau lihat kau lagi. Cukup. Penyelamatku datang. Kakak kedua. Cing baik hati. Mustahil melakukan hal keji. Jangan salahkan dia lagi. Ini kakak ketigaku. Lukis jenis depresi yang tak diakui. Sangga. Terlihat kalem. Kenapa malah tergila-gila pada Shen Qingqing? Siapa? Siapa yang bicara? Bukankah Sangga sedang pleno di luar negeri? Kenapa pulang mendadak? Mungkinkah Shen Qingqing yang memanggilnya? Sangga. Suara yang kudengar tadi. Pikiran anak ini? Dia yang panggil kau pulang? Chen. Sadarlah, Shen Qingqing itu bukan orang baik. Sangga, kakak dan kakak kedua salah paham dan mau usir aku. Aku sungguh tidak sengaja lukai kakak kedua. Tolong jelaskan ya. Shen Qingqing, jangan pura-pura pergi. Akting lagi. Pandai sekali berakting. Masuklah dunia hiburan. Apa yang terjadi? Kenapa bisa dengar pikiran bayi ini? Kakak dan kakak kedua. Kenapa sangat benci Cing? Kak, Cing, aku percaya padamu. Kalau keluarga si tak mau menerimamu, aku akan bawa kau pergi. Kak ketiga. Chen. Mau bawa dia kemana? Kondisimu memang tak sehat. Membawa dia pergi. Aku sudah sewa rumah di luar. Bisa menempatkan Cing dengan baik. Cing, mau ikut aku? Karena semua tak menyukaiku, dan aku tak punya tempat lain, maka untuk sementara, ku ambil energi keberuntungan kak ketiga Shi. Baik, kak, aku ikut kau. Baik, ayo kita pergi. Lagi pula aku tak betah di keluarga Shi. Chen. Dulu ayah ibu pergi bersama kak ketiga. Tak disangka mereka mengalami kecelakaan parah. Ayah ibu terjatuh ke laut. Jenazahnya tak ditemukan. Kak ketiga menyaksikan semuanya. Sejak itu dia terpuruk. Dia selalu merasa itu salahnya. Jadi dia menjauhi keluarga Shi. Sekarang, bahkan rumah tua keluarga Shi pun tak mau dia datangi. Shen Qingqing tahu persis kelemahan kak ketiga. Dia menyamar sebagai orang baik yang lembut hingga kak ketiga tertipu. Chen. Kenapa dia begitu naif? Yu mengantuk lagi? Kalau mengantuk, tidurlah. Kau masih bayi kecil. Tak perlu menanggung semua ini. Kakak sulung kakak kedua. Kakak ketiga hanya sementara terbuta hatinya. Setelah aku tidur nyenyak, aku akan pikirkan cara untuk membongkar sifat aslinya. Yu menjadi begini karena menyelamatkanku. Kita harus selalu menjaganya. Ya, Kakak, aku masih khawatir. Shen Qingqing ada di sini, tapi tak mendapat untung. Jangan-jangan dia berniat jahat pada Chen? Yuan, tenang. Aku akan suruh orang awasi dia. Soal Shen Qingqing, sudah lama kukumpulkan bukti kejahatannya. Kini dia terlibat penganiayaan. Jika buktinya cukup, aku pasti serahkan dia ke polisi. Tapi aku masih cemas. Aku ada ide.
Yuyu, kenapa harus tengah malam datang ke rumah kakak ketiga? Apa idemu? Kakak, ini kamarnya. Cepat masuk. Di sini banyak sekali lukisan. Kakak ketiga pelukis terkenal. Satu lukisannya saja bisa setara dengan kenaikan saham grup Xi. Kalau bukan karena Shen Qingqing, kakak ketiga sudah masuk daftar orang terkaya. Apa kau bilang si bungsu? Dia hebat segitu? Sudahlah kak, jangan kagumi dulu. Sekarang tidak ada urusan penting. Urusan apa? Cari loncengnya. Sebenarnya kakak ketiga bukan depresi. Keadaannya sekarang, dia dihipnotis Shen Qingqing. Pakai lonceng. Dia pakai ini untuk kendalikan kakak ketiga. Buat dia nurut. Yuyu, kau serius? Si bungsu dihipnotis Shen Qingqing? Aduh kak, kecilkan suara. Jangan sampai Shen Qingqing dengar kita sudah datang. Kalau dia bangun, rencana kita gagal. Karena penyakit si bungsu, kita cari dokter terbaik dunia. Tak disangka, dia tak sakit. Shen Qingqing punya lonceng hipnotis. Begitu lonceng berbunyi, kakak ketiga akan dikendalikannya. Langsung nurut. Tiap kali dihipnotis, energi kakak ketiga tersedot. Jadi dia kelihatan sangat lemah. Sialan Shen Qingqing, aku takkan biarkan dia. Aku merasakannya. Lonceng itu disembunyikan di patung, di dalam kalung yang tergantung. Yuyu, kau yakin loncengnya di sini? Kenapa tak bersuara? Kak, jatuhkan saja. Disembunyikan rapat-rapat. Kak, sangat diulang. Bisa bangunkan kakak ketiga? Tuan, ada perlu apa? Yuyu, kak ketigamu sedang dihipnosis? Ya, kak ketiga dalam kondisi ini bukan cuma mau jual lukisan, disuruh jual ginjal pun mau. Shen Qingqing ini? Yuyu, kamu pernah bilang hipnosis merusak kesehatan. Sekarang ada cara nggak untuk membebaskan kak ketigamu dari hipnosis? Goyangkan cahaya emas, lalu kugoyangkan ke sini. Pecah! Kak Anda, kenapa kau di rumahku? Wah, goresan kuasnya hidup sekali. Pemandangannya beraura, tokohnya berkarakter. Lapis warnanya luar biasa. Kau bisa menilai lukisanku? Aku bahkan lihat lukisan ini menggunakan teknik akumulasi tinta yang mahir. Kak ketiga hebat sekali. Dasar anak kecil. Selain Qingqing, kaulah orang pertama yang bisa melihat jiwa dalam lukisanku. Shen Qingqing dia. Kak ketiga, bakatmu begitu besar, penonton pasti langsung bisa melihat jiwanya. Dasar anak kecil. Mau ikut pameran lukisan paman ketiga? Bukannya kau tidak suka bergaul dengan orang? Aku ingin adakan lelang online untuk menjual semua lukisan di sini. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak di daerah miskin. Sanko, kakak mendukungmu. Pameran lukisan Sanko ini tak akan mudah digelar. Shen Qingqing pasti berulah. Yuyu, kamu salah paham tentang Qingqing. Dia baik hati. Lagi pula berkat dia, aku baru berani mengambil kuas lagi. Itu kan karena ada keuntungannya. Sadarlah Sanko. Sanko, Shen Qingqing tak sesederhana yang kau lihat. Bahkan seandainya seluruh dunia tak percaya padanya, aku akan tetap percaya. Dia begitu lembut. Selalu mendukungku melukis. Mana mungkin dia jahat padaku? Sihir jahat dalam lonceng hipnosis sudah dihancurkan. Masih berdampak kuat juga. Filter Sanko pada wanita jahat tebalnya seperti tembok kota. Tapi tak usah buru-buru. Sebentar lagi, ekor rubah si wanita jahat akan ketahuan. Yuyu benar. Sanko, kalau tak percaya, coba ikuti dia malam ini. Pameran Sanko kali ini tak akan mudah digelar. Shen Qingqing akan berulah. Tidak. Pasti tidak mungkin. Tak kusangka di seluruh keluarga Shi. Hanya kau, si pengecut yang mau bantu. Hah? Pengecut. Dia bilang aku pengecut.
Lutut. Aku suruh kau berlutut. Apa kau juga berani melawanku? Aku tak pernah lihat dia seperti ini. Dia masihkah cincin yang lembut dan baik yang ku kenal dulu? Apa semua yang Yuyu katakan benar? Si manis ini diam-diam begitu kejam pada Sangge. Pantasan kondisi mentalnya tak kunjung membaik. Sangge, demi kebenaran, tahanlah dulu. Kudengar kau sedang mengurus amal. Pantaskah orang miskin dapat uang sebanyak itu? Sekarang juga segera ubah rekening donasi ke rekening pribadiku. Dengar? Shen Qingqing, kau sangat mengecewakanku. Shi Chen, jadi anak yang patuh. Tanpa aku, kau cuma sampah, tak diinginkan siapa-siapa. Kalau bukan karena keterampilan melukismu masih berguna, aku malas memandangmu. Ingat, anggap aku penyelamatmu, sembahlah aku. Kau dan seluruh milik keluarga Shi, semua milikku. Hahaha. Shen Qingqing gila ini. Tapi setidaknya, sekarang Sangge pasti sadar. Wajah asli Shen Qingqing. Daga. Dia sama sekali tak menghargaiku. Dia hanya memanfaatkanku. Kupikir dia pemberi peluangku, kupikir kita berbuat baik bersama. Tak disangka, aku cuma alat penghasil uangnya. Kak ketiga, bisa melihat sifat aslinya, juga hal yang baik. Betul, Kak. Masih belum terlambat menyadarinya. Kamu selamanya adalah kakak terhebatku. Terima kasih, Yuyu. Yang paling mendesak adalah mengembalikan akunnya. Jangan biarkan rencana jahat perempuan itu berhasil. Oke. Kak, semangat. Selamat datang semua di live streamingku. Live streaming kita ini bukan cuma jual lukisan, tapi juga untuk amal. Dasar orang gila, hari ini padaku, kok bersikap dingin? Kenapa dia aneh sekali? Mari lihat lukisan pertama. Lukisan ini bukan 10.000, bukan juga 9.999, cuma 99. Lukisan pemandangan ini ku beli. Sudah dibeli. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, lukisan kedua kita. Lukisan ini luar biasa. Lelang amal. Menarik. Aku beli satu juga. Terima kasih, Kak. Uang-uang ini sebentar lagi jadi milikku. Shi Chen si bodoh ini sudah kujual. Masih mau bantu hitung uangnya? Terima kasih atas dukungannya. Ada apa ini? Lelang hari ini berakhir sampai di sini. Di kartu bankku, kenapa tak ada uang masuk? Semua hasil lelang akan kusumbangkan sesuai janji ke daerah pegunungan miskin. Sampai jumpa semua. Ini bagaimana? Kak, tunggu sebentar. Lonceng hipnosis tak berfungsi? Kenapa bisa begini? Pasti itu orang yang energinya kuat, yang berbuat. Aku tadinya mau tangan keluarga Shi dulu, baru urus kamu. Tapi sekarang, Aneh Dewi ini, kok rasanya ada aura suram mendekat. Ya ampun, si jahat kalap mau bunuh Dewi untuk tutup mulut. ganggu rencanaku, matilah kau. Tolong. Kakak kedua. Kakak ketiga? Kakek, tolong. Suara apa itu? Yuyu. Yuyu. Mau selamatkan dia? Siapkan 80 juta. Tunai nomor tidak berurutan. Ingat, jangan lapor polisi, jangan main licik, atau nanti angkat mayatnya. Tulisan ini, Shen Qingqing. Asisten Zhang, meski harus obrak-abrik, seluruh Zhang. Cari Shen Qingqing dan bawa ke sini. Kakak mau menyelamatkan Dewi? Kakak, jangan datang ke sini. Yuyu. Bagus sekali. Kamu di mana sekarang? Kenapa tidak boleh cari kamu? Kakak mau menyelamatkan Dewi? Kakak, jangan datang ke sini. Yuyu. Bagus sekali. Kamu di mana? Kenapa tak biarkan aku mencarimu? Tujuannya belum tercapai. Jangan sampai dia curiga. Tunggu sampai tiba, baru kau datang. Rekam diam-diam dari luar. Semua bukti kejahatannya. Buat dia tak bisa membela diri. Kamu sendiri terlalu berbahaya. Tenang saja. Aku sangat hebat. Seseorang yang bahkan orang tuanya, siapapun tak tahu, dia berani melawanku. Kalau bukan kau, tak sampai setengah bulan, semua milik keluarga Shi akan jadi milikku. Jangan kira aku tak bisa menghadapimu. Jimat pengunci dewa.
ringannya mengikat kekuatan dewa. Beratnya bisa menghancurkan jiwaku. Hei, kau terlalu kejam. Kenapa aku jatuh? Apa kau yang mengutak-atik? Kalau tak kuberi pelajaran, kau anggap aku lemah. Lawan aku? Tunggu ku ambil habis. Nilai gunamu terakhir. Lalu ku akhiri nyawamu. Dewi kecil ini adalah bakat langka kolam Yao. Bakat Dewi sejati. Tipu muslihat kecil ini mau menghancurkan jiwaku? Sekarang giliranku membalas. Jatuh! Jurusan pertama, paket jatuh rata. Wanita jahat. Terkejut? Tak disangka? Jurusan kedua, mandi tepung datang. Ini aku Dewi, yang kubuat khusus untukmu. Lumpur pemutih. Dengan wajahmu sekarang, jadi badut. Tak perlu dandanan. Ternyata kau yang berulah. Tidak. Kau masih punya kekuatan dewa? Cek, cek, cek. Aku ini Dewi, bukan lemah. Sihir jahatmu itu mau mengurungku? Konyol! Memang benar. Anak energi keberuntungan. Kalau mantra jimat pengunci dewa tak mempan, jangan salahkan aku. Jatuh lagi, biar kulihat. Aku belum puas. Aku takkan membiarkanmu. Jangan kira keluarga Shi selalu lindungimu. Mereka semua bodoh. Terutama Shigeng wanita. Munafik itu. Ku salahkan dulu. Jiang Hao tak bunuh dia. Shi Chen, dia juga bodoh. Ku puji sedikit, langsung bersujud. Bagus. Akhirnya wajah aslinya. Selama ini kukira, dia baik hati. Tak disangka, hatinya begitu jahat. Bagus, bagus. Lanjutkan. Aku akan rekam semua kejahatanmu. Lalu serahkan ke polisi untuk menangkapmu. Dan si bodoh itu, dia berani memukulku. Dia belum tahu, aku sudah menempatkan mata-mata di perusahaan. Grup keluarga Shi pasti akan jadi milikku. Sekarang, aku urus kamu dulu. Lepaskan Yuyu. Bagaimana kalian tahu aku di sini? Kakak Shi Chen aku cukup. Di depan panggil kakak, di belakang sebut bodoh. Shen Qing Qing, berapa lama lagi? Kau mau mempermainkan kami? Berapa lama? Aku yang buta, salah percaya pada wanita berhati ulas sepertimu. Kamu tak perlu berpura-pura lagi. Semua yang kamu lakukan tadi, telah kami rekam semuanya. Shen Xing Qing, kau sangat mengecewakanku. Karena kalian sudah tahu, aku tak perlu berpura-pura lagi. Jangan ada yang mendekat. Shen Qing Qing, kalau kau memang hebat, hadapi kami. Menyakiti seorang anak, tidak takut kutukan langit? Berapa uang yang kau mau, semua akan kuberi. Jangan sakiti Yuyu. Wah, sangat mengharukan. Semuanya tulus. Mengkhawatirkan aku. Kutukan langit? Kalian ngerti apa? Keluarga Shi, sejak lahir sudah diberkahi energi keberuntungan. Hidup kalian selalu lancar. Sedangkan aku, sejak kecil menderita. Baru melihat secercah harapan, langsung kalian hancurkan. Kalian tidak pantas memiliki semua ini. Tapi itu bukan alasanmu untuk menyakiti orang lain. Segala sesuatu harus diraih dengan usaha sendiri, kemampuan sendiri. Bukan dengki pada orang. Karena miskin lalu merasa benar, lantas boleh menyakiti orang? Aku tak mau bicara panjang lebar. Lepaskan Yuyu, aku bayar 2 kali lipat. Aku juga minta mobil. Baik, aku terima semua syaratmu. Tidak, jangan terima. Perempuan jahat. Mengalah terus. Hanya membuat penjahat makin lancang. Kakak kedua, kakak ketiga. Nanti lihat situasi ya. Aku sarankan kalian pergi cepat. Apa ini? Berani-beraninya kencingin aku. Jijik! Dia sangat takut kotor. Ayo serang! Kembalikan. Yuyu jangan takut. Kakak kedua di sini. Aku tak takut lagi setelah melihat kalian. Lepaskan aku. Tapi aku bisa menahan diri. Lau. Cara kabur alasan pipis. Paling efektif lawan penjahat. Shen Xing Qing, kau pikir bisa kabur? Menculik Yuyu, melukai Yuan-Yuan sengaja, sekarang berusaha memeras uang. Semua perbuatanmu sudah kurekam jelas. Shen Qing Qing. Shen Qing Qing. Keluarga Shi perlakukanmu baik. Kenapa
Kau tega berkhianat? Menculik Yuyu? Mencelakai keluarga Shi? Hati nuranimu hilang? Shimut? Ternyata kau. Kakek, jangan tatap wanita jahat itu. Kakek, kenapa? Lepaskan Cing-Cing. Jangan sakiti dia. Kakek! Kamu kenapa? Buruk! Kakek dikendalikan. Sihir boneka Shen Qingqing. Wanita jahat ini ternyata bisa sihir jahat. Yuyu, apa itu sihir boneka? Apa itu? Jadi seperti boneka, dikendalikan. Salahku, Hicks. Kakek baru saja emosi, darahnya naik, tubuhnya sedang paling lemah. Shen Qingqing manfaatkan itu. Setelah sihir boneka aktif, akan terikat hidup mati dengan penggunanya. Apa? Apa? Mulai hari ini, Cing-Cing adalah cucu perempuan satu-satunku. Dia putri paling mulia di keluarga Shi. Kalau begitu, di samping kakek, cukup ada aku sendiri. Mereka berlebihan. Usir mereka semua. Jangan tinggal di sini. Kakek, sadarlah. Shen Qingqing yang menculik Yuyu, merusak keluarga kita. Dia orang jahat. Cing-Cing gadis baik, mungkin melakukan itu. Jika berani fitnah Cing-Cing lagi, berarti melawanku. Kakek! Minggir. Semua minggir. Kak Yuan, Kak Chen, sekarang jangan sampai kakek jadi emosi lagi. Kita mengalah dulu, biarkan kakek tenang. Memaksa malah memperburuk keadaan. Kita ikuti saran Yuyu dulu. Kalau begitu, tolong minggir. Shen Qingqing, kau... Kak, jangan-jangan kakek kenapa-kenapa? Kondisi fisiknya memang tidak pernah baik. Yuyu, kakek... Maaf, Shen Qingqing hampir menghabiskan seluruh tenaganya untuk mengendalikan kakek. Ilmu hitam ini sangat kejam, bisa sepenuhnya menguasai pikiran seseorang dan perlahan menggerogoti tubuhnya. Lalu kita tidak bisa hanya diam melihat Shen Qingqing mengubah kakek jadi boneka, kan? Kak Yuan, jangan khawatir. Bukan tidak ada jalan sama sekali. Ilmu sesat melanggar jalan surga. Akan ada waktunya ia melemah dan berbalik menyerang. Tunggu sampai pengaruh sihirnya pada kakek mulai memudar. Aku bisa gunakan sihir dewa untuk menyadarkan kakek sepenuhnya. Kak... Sekarang kakek dikendalikan Shen Qingqing. Tidak mengizinkan kita pulang. Bagaimana kalau kita ke rumahku dulu? Untuk sementara. Baik. Mulai hari ini, saya akan menyerahkan seluruh saham atas nama Shijan kepada cucu perempuan saya, Shen Qingqing. Dia akan menjadi penerus keluarga Shi. Ini tidak pantas. Di grup Shi tak ada sistem penerimaan langsung. Lagi pula, kemampuan Nona Shen masih diragukan. Benar. Tuan Shi telah memimpin grup Shi selama bertahun-tahun. Perusahaan berkembang pesat. Dia tiba-tiba muncul, bukan hanya kami, karyawan pun tak akan terima. Keputusan ini sudah final. Yang tak setuju silakan mengundurkan diri. Apa? Para paman, mohon bimbingannya ke depan. Tenang saja. Dengan saya, grup Shi akan lebih maju dibanding sebelumnya. Perempuan jahat, guna sihir kendalikan kakek untuk keuntungan pribadi. Masih belagak, sombong seperti itu. Pendidikan, hantam dia sampai babak belur. Aku tak setuju. Shijan, ini keputusan kakek. Berdasar apa kau menentang? Para pemegang saham, grup keluarga Shi adalah hasil jeripaya keluarga kami dan kalian seumur hidup. Ini juga merupakan kerajaan yang kita bangun bersama. Sedangkan Shen Qingqing baru saja lulus, tak punya pengalaman kerja atau prestasi dan wawasan. Apa kalian begitu yakin menyerahkan nyawa dan harta kalian ke tangan seseorang yang sama sekali tak paham geliat dunia bisnis? Apalagi kakek, akhir-akhir ini kesehatannya buruk, pikirannya tak jernih. Menurutku, ini bukan saatnya membuat keputusan. Kurasa, tatapan kakek hari ini memang agak aneh. Shijan, hentikan omong kosongmu. Kakak, jangan buang waktu dengannya. Pemegang saham peduli kinerja. Lebih baik buktikan dengan hasil. Misalnya, menangkan kerjasama dengan grup keluarga Zhou. Tapi perusahaan sudah berusaha. Pertemuan dengan pihak Zhou selalu gagal. Dengan aku di sini, lakukan saja dengan berani. Para pemegang saham, saya tahu ada kekhawatiran. Bagaimana kalau begini? Saya dan kalian semua, serta Nona Shen ini, kita bertaruh 3 hari lagi, saya pasti dapatkan kontrak senilai miliaran dari grup Zhou. Saat itu, saya minta kalian
veto pengalihan saham ini? Grup Chow itu kan pemimpin manufaktur nasional. Tuan Zhu itu terkenal sangat tegas, tak pernah bekerja sama dengan perusahaan yang tak ada hubungannya. Tapi Tuan Zhou juga terkenal sangat royal. Kalau proyek ini bisa didapat, hidup kita para pemegang saham tak akan kekurangan lagi. Tuan Se, kalau Anda benar bisa dapatkan kerjasama dengan Zhou, meski kami melawan kakek, tenang saja, kami pasti di pihak Anda. Nona Shen, bagaimana pendapatmu? Bangsa jahat ini. Sekarang semua pemegang saham bersemangat. Kalau saya langsung melawan, hasilnya malah buruk. Lagi pada ada kakek. Saya takkan rugi. Baik. Saya juga setuju. Bagaimanapun Shijan berusaha sekeras apapun, hanya akan menguntungkan Shen Qingqing. Yu, apa kita terlalu gegabah? Proyek antara Shi dan Zhou yang dirundingkan 3 tahun tak kunjung selesai. Kita cuma punya 3 hari. Sangat sulit. Kakak, jangan khawatir. Aku tahu satu rahasianya. Asal kita bisa membantunya dalam hal ini. Proyek apapun bukan masalah besar. Benar, rahasia apa? Rahasiakan dulu. Pak, ada yang keluar? Halo, saya Shijan dari keluarga Shi. Mau bicara kerja sama? Maaf Tuan Shi, ini rumah pribadi. Tidak menerima tamu. Silakan pulang saja. Tuan Zhou, tunggu sebentar. Cepat. Aku bilang apa? Kamu ikuti saja. Tuan Zhou, saya tahu, Anda punya keinginan. Anda dan istri selama ini Anda tak kunjung dikaruniai. Sedangkan kami punya solusi. Bisa membantu Anda berdua memiliki anak kandung. Bagaimana Anda tahu? Oh, jadi ini rahasia Yu. Tuan Zhou, bisa bicara berdua saja? Bagaimana Anda tahu? Saya dan istri ingin punya anak. Ini urusan pribadi kami. Disimpan bertahun-tahun. Tak pernah kami ceritakan. Ini Istri Tuan Zhou memang sejak lahir lemah. Rumah sakit tak temukan penyebabnya. Sebenarnya dia kurang berkah. Tuan Zhou, jujur saja, untuk dapat kerja sama dengan grup Zhou, saya pernah menyelidiki kesukaan dan latar belakang Anda. Saya tahu Anda berdua rutin menyumbang secara anonim untuk program kesejahteraan ibu dan anak. Di rumah Anda juga ada kamar yang disiapkan untuk anak. Waktu itu saya belum paham alasannya. Tapi saya tak mengerti. Hanya ingin punya anak. Kenapa begitu sulit? Jika kalian berdua bersedia memberi kami kesempatan, mungkin adikku bisa membantu kalian. Dia, adikku Yu, diberkati, selalu membawa kejutan. Kakak, suruh Tante Zhou memelukku dong. Nyonya, mungkin Anda bersedia memeluk anak ini. Dia memang cerdas. Aku juga sangat menyukainya. Hangat dan penuh kasih. Sebenarnya dia ditakdirkan berkecukupan dikelilingi cucu. Sayangnya di rahimnya ada hawa keruh samar. Menghalangi bayi masuk. Tapi hawa ini... Siming, cepat keluar. Yu kecil, Dewa Siming ini tidak suka ikut campur urusan duniawi. Kalau kau tidak bantu, aku akan laporkan ke Kaisar Giok soal kau turun ke bumi, mencuri kue bunga osmanthus, dan diam-diam mengajak semua main mahjong. Aduh, seperti ada utang kehidupan lalu. Aku bantu sekali lagi, terakhir. Kalau masih ganggu, aku urus sendiri masalahmu. Anda kenapa? Tentu bintang keberuntungan datang. Tuan Zhou, bagaimana kalau panggil dokter keluarga? Periksa Nyonya. Selamat Nyonya, Anda hamil. Apa? Sungguh? Terima kasih bintang keberuntungan kecil. Kaulah yang mewujudkan impian kami, sepasang suami istri selama bertahun-tahun. Ini cuma sedikit trik dariku, seorang dewa kecil. Jangan sungkan-sungkan. Tapi, kalau paman benar-benar ingin berterima kasih, kontrak! Istri Tuan Zhou, kerjasama antara keluarga Shi dan keluarga Zhou, langsung kita tanda tangani. Tidak hanya itu, katanya jika bintang keberuntungan kecil ini perlu bantuan, aku Zhou siap menanggung risiko apapun. Hari ini adalah hari ketiga yang dijanjikan Tuan Shi kepada semua. Kami gagal memenuhi perjanjian. Maka mulai hari ini, akulah pemegang kendali baru. Keluarga Shi. Ini Nona Shen, mengapa harus terburu-buru seperti ini? Para pemegang saham
Ini kontrak miliaran. Yang baru saja kuselesaikan dengan keluarga Zhou. Nona Shen. Dalam 3 hari, aku sudah tepati janjiku. Apa? Aku dan kakak sudah datang. Wanita jahat, jangan bermimpi merebut kekuasaan. Ini benar-benar stempel resmi grup keluarga Zhou. Grup keluarga Zhou yang tak pernah bekerja sama dengan pihak luar, ternyata berhasil direbut Tuan Shi. Dengan kontrak ini, pendapatan keluarga Shi kuartal ini akan naik ke tingkat lebih tinggi. Hahaha. Tidak mungkin. Dipalsukan. Sudah kuduga engkau tak akan menerima. Aku sudah siap dengan 2 rencana cadangan. Kakak. Halo, Tanjo. Para pemegang saham keluarga Shi, kontrak miliaran antara saya dan perusahaan Anda sah dan berlaku. Kedepannya, grup keluarga Zhou akan bekerjasama dengan keluarga Shi untuk memajukan proyek. Pak Shi masih muda dan berbakat, merupakan mitra yang dapat dipercaya sebagai rekan kerja. Bagaimana mungkin? Maaf Nona Shen, Anda tidak bisa menjabat sebagai direktur utama. Grup keluarga Shi, hanya dalam 3 hari, prestasinya sudah gemilang. Kami lebih mempercayainya. Kakek bilang, Meskipun kau dapat dukungan kakek, tapi kami, sebagai pemegang saham, harus bertanggung jawab. Hari ini sudah diputuskan. kenapa kalian harus menggagalkan rencanaku? Wanita jahat ini memutarbalikkan fakta. Memang kau menginginkan hal yang bukan milikmu. Bagaimana bisa kami yang disalahkan? Karena merebutnya kembali? Shen Xingqing, segera tinggalkan perusahaan. Jangan ganggu operasi normal perusahaan. Kau tunggu saja. Krisis perusahaan benar-benar telah teratasi. Tapi Shen Xingqing pasti akan menyiksa kakek. Ayo pulang. Aku bisa merasakan sihir jahat di tubuh kakek. Mulai berkurang. Dia sudah sesekali sadar. Baik. Kakak, adik, Yuyu benar. Kakek tidak mengusir kita. Kondisi kakek masih terlihat buruk. Yuyu, apa kau punya cara? Aku... Siming, keluar. Aku tak bisa mendengar. Aku akan keluarkan jurus andalanku. Apa yang kau lakukan? Aduh. Yuyu. Jangan terus-terusan nempel sama aku. Waktu itu aku udah ngebantuin kamu. Itu aja ngelawan batas. Kalau kamu ganggu aku lagi, aku bakal dihukum. Jaga gerbang selatan langit. Tolong deh, tunggu aku pulang. Nanti aku masakin makanan enak. Makanan enak. Kekuatan dendam sihir boneka. Ditopang sama tenaga Shen Qingqing. Tapi kemampuannya terbatas. Dia malah maksain diri ngelawan kodrat. Kekuatan jahatnya akan melemah. Kamu harus kumpulin jasa baik. Itu jalannya. Nggak ngerti. Suruh kamu belajar yang benar. Intinya gini, niat baik bisa ngalahin energi buruk. Tapi itu aja belum cukup. Perlu juga dibantu sama ikatan keluarga. Sihir jahat paling takut sama cinta dan keterikatan. Ini, kalian cari sendiri jalannya. Cinta dan keterikatan murni. Aku ada ide. Kakak Eagle, ayo kita cari pangeran lukisan. Kumpulin jasa baik. Kumpulin kekuatan harapan buat kakek. Aku ini cuma sampah. Bahkan dipermainin sama Shen Qingqing. Masih cuma lukis beberapa gambar, langsung punya kekuatan gitu. Lukisan kakak ketiga punya kehangatan. Ada cinta dan keterikatan. Iya, Chen. Banyak orang bilang, di lukisanmu, mereka ngerasa kebaikan. Itu kekuatan. Tapi aku... Chen, jangan terlalu ditekan. Lukis aja dengan hati, apa yang mau kamu gambar. Kak Chen, bukannya kau ingin kakek sadar kembali saat kami tak di rumah? Kau tak takut wanita jahat itu akan menyakiti kakek seperti menyakitimu? Baik, akan ku coba. Hore! Tapi Kak Chen, gambar pertama tentang apa? Kau harus ikuti saranku. Siapa yang izinkan kalian masuk? Urusanmu apa, wanita jahat? Ini rumah keluarga Shi, bukan keluarga Shen. Kau ini ikan acar. Cuma bikin kesal dan tak berguna. Bangsat, kalian pikir diri kalian siapa? Ingin melihat kekuatan harapan untuk hancurkan sihir jahatku? Mimpi! Pergi, hancurkan lukisan-lukisan ini. Biarkan mereka putus harapan total. Jangan, kakek. Hancurkan. Cepat hancurkan. Kakak duluan. Kak Chen. Biarkan kakek hancurkan. Di bawah ini ada kejutan spesial yang sengaja kusiapkan untuk kakek. Kakek, ada reaksi. Kakek mengenalinya. Orang tua, apa yang kau tunggu? Cepat hancurkan.
Apa yang kau lakukan? Cepat hancurkan. Ini adalah anakku dan menantuku. Aku sangat merindukan mereka. Ini ideku sang dewi kecil. Menghilangkan sihir jahat. Langkah kedua membangunkan kakek. Kekuatan cinta keluarga. Paman Shi dan Bibi Shi adalah obsesi terdalam di hati kakek. Hanya cinta ini yang bisa menghancurkan sihir jahat. Tidak. Kau tak boleh sadar. Hentikan. Cepat hancurkan itu. Cepat pecahkan itu. Jangan, kakek. Kakek. Kau, lepaskan cucuku. Kakek, jangan lukai dirimu. Hanya kalian? Mau melawanku? Ku beritahu. Kalian pasti kalah. Sial. Tadi jelas, sudah berhasil membangunkan kakek. Benarkah kita tak bisa mengalahkan Shen Qingqing? Tenang kakak kedua. Benih cinta keluarga. Sudah tertanam di hati. Mulai tumbuh perlahan. Akan segera bangkit kekuatan baru. Tunggu sebentar. Kakek pasti sadar. Yang terpenting sekarang, segera adakan pameran lukisan. Kumpulkan harapan untuk kakek. Yuyu benar. Mari kita lanjut. Kakak ketiga. Beri aku kuas juga. Yuyu mau melukis bersama kakak ketiga. Kau bisa melukis? Tentu. Yuyu, ini gambar. Burung gagak? Bukan. Ini kura-kura. Tapi kurasa seperti awan keberuntungan. Ini bisa? Kak Tiga. Lukisanku ada kekuatan dewa. Pembeli lukisan, semuanya orang yang berjodoh dengan keluarga Shi. Niat baik mereka mengalir lewat kekuatan dewa ke tubuh kakek. Membantu kakek kumpulkan banyak kekuatan harapan. Oh, begitu. Masih buang waktu saja? Kamu, buatkan aku secangkir teh. Ingat, hangat pas, enak diminum. Kamu ini siapa? Kamu layak suruh aku layani? Kamu kira kakek pergi? Aku tak bisa kendalikan dia. Kamu, Kakak dua. Bersekongkol dengan wanita jahat itu. Kita tambah sesuatu ke tehnya. demi kakek, aku layani sekali ini. Kali ini, ku buat kamu mencret sampai lemas. Sepertinya Shen Qingqing celaka. Maaf. Nak, minum. Pandai juga, melayani, ya? Tambah satu. Kamu. Baik. Shiyuan, mending, kamu sujud 3 kali. Aku akan... Perutku sakit sekali. Kamu kasih minum apa? Shen Qingqing. Jangan-jangan sering pakai sihir jahat, jadi badan lemah? Wanita jahat itu ke toilet terus. Akhirnya aku bisa lukis dengan tenang. Ditambah karya Yuyu, dan beberapa lukisan ini, lukisan kita, sudah hampir siap. Sudah memenuhi standar untuk pameran daring. Mari kita mulai. Bersiap sekarang. Shen Qingqing belakangan, sulit ditebak. Tak bisa ditunda lagi. Ya. Kak, aku masih agak gugup. Tenang. Dengan aku di sini. Pameran ini pasti akan lancar. Aku percaya Yuyu. Pameran amal. Kali ini grafiti. Lucu sekali. Grafiti yang sangat hidup. Aku bisa merasakan kebahagiaan dalam garis-garis ini. Luar biasa. Aku akan foto. Cepat sekali sudah ada lukisan. Terjual lelang. Hebat sekali. Yuyu, kamu luar biasa. Benar-benar kejutan. Sudah kurasakan kekuatan harapan. Mulai masuk ke rumah. Mungkin aku sudah tua, tak paham keluguan anak, tapi lukisan pemandangan ini sangat bagus. Ini ku beli. Sandy, lukisanmu terjual lelang. Kamu lihat? Bagus sekali. Kamu hebat. Semangat.
3 lukisan di belakang kalian. Ingin ku beli. 3 lukisan lagi terjual. Bagus sekali. Semakin banyak kekuatan harapan. Datang ke keluarga Shi. Kakek bisa diselamatkan. Yuyu manis sekali. Semua ini akhirnya akan jadi milikku. Kekuatan harapan ini. Sial! Kamu segera turun dan hentikan lukis itu. Menolak jamuan baik malah minta hukuman. Sihir jahat, dengarkan perintahku. Kendalikan. Balasan karma. Aku malah kena balasan karma? Kenapa? Padahal tinggal selangkah lagi. Karena kejahatan tak akan menang atas kebaikan. Karena niatmu tidak tulus. Jalan surga pasti akan menghukummu. Anak-anak, kalian sudah kembali semua? Kakek! Kakek ingat kami? Kakek. Dia kenapa? Si jahat ini di bawah kekuatan harapan dan ikatan keluarga berusaha keras mengendalikan kakek. Kena balasan sihir jahat. Dia akan segera menjadi orang tak berguna. Takkan bisa lagi mengendalikan kakek. Kakak, telepon polisi. Saya melapor polisi. Di sini ada orang yang sengaja melukai, memaksa menguasai, dan menculik. Anggota keluarga Shi, aku tak akan membiarkan kalian begitu saja. Dengan kemampuanmu yang terbatas itu, mau merebut semua yang kau punya sekarang? Leluhur keluarga Shi kami, berdiri dari amal. Dalam segala hal, tak pernah ada niat buruk. Bahkan jika kau dapatkan, kau tak akan bisa menjaganya. Kakak kedua, jangan bohong kata dengannya. Orang seperti dia pantas mendapat hukuman setimpal. Lepaskan aku! Hari-hari ini seperti mimpi buruk. Bukan begitu, kek. Itu Shen Qingqing yang... Kakak, jangan katakan. Kakek baru sembuh dari sakit. Bisa terpukul tahu kebenarannya. Kakek dikendalikan hari-hari ini. Banyak hal dilakukan yang tak ingin dilakukannya. Lebih baik, jangan dia tahu. Supaya tak bersalah. Kalian bertiga kenapa kelihatan aneh? Biarkan kakek peluk aku. Kakek, Yuyu. Yuyu, lihat. Ini ayah kalian. Ini ibu. Sayangnya, kau tak lihat mereka. Mereka sudah tiada. Tidak kok. Mereka masih hidup. Apa? bagaimana? Bisa? Dulu kulihat sendiri. Dia jatuh ke laut. Yuyu, benarkah katamu? Bicara apa kalian? Aku tak paham. Aku bisa rasakan. Ayah ibu tak mati. Setelah kecelakaan dulu, mereka hanya hilang ingatan. Makanya selama ini, tak pulang. Kakek. Sudah larut. Kau juga istirahatlah. Yuyu, biarkan kakek istirahat. Iya, kek. Kami antar kakek istirahat. Aku temani. Ayo kakek istirahat. Yuyu. Kamu yakin? Ini bukan hal kecil. Dulu ayah dan ibu mengajak adik ketiga keluar. Mereka mengalami kecelakaan hebat. Ayah dan ibu tercebur ke laut, jenazahnya hilang. Dulu kita sudah menyuruh orang memeriksanya. Itu kelompok praktisi iblis. Di belakang Shin Qingqing, mereka sudah lama merencanakannya, mengatur kecelakaan itu. Tapi tak disangka ayah dan ibu memiliki energi beruntun bawaan. Selamat dari maut. Bagus, Kak. Ayah ibu masih hidup. Ayo kita segera berangkat menemui mereka. Aku rasa Shin Qingqing sedang kena balasan karma. Ini saat tepat untuk menyelamatkan ayah ibu. Kita pergi bersama. Ada tidak? Kau tunggu di rumah, menemani kakek saja. Kakak kedua, biarkan adik ketiga ikut saja. Kecelakaan dulu adalah trauma baginya. Kita pergi bersama. Kami berempat bersaudara. Akan menjemput ayah ibu pulang berkumpul. Ada botol di sana. Hei. Ayo, Aku saja. lihat dapat berapa hari ini. Bisa dijual lagi. Iya, Bawa ini dulu ke mobil. Ayah, ibu. Akhirnya kutemui kalian. Ayah, ibu, hore.
Kalian benar-benar hidup. Kalian siapa? Kenapa kalian memanggil kami ayah ibu? Kakak, ayah ibu sepertinya tidak ingat. Kami lagi... Ah, kak kedua. Cuma lupa kecil saja. Lihat Yuyu. Aduh, Ibu, kepalaku sakit sekali. ibu, Kamu, Xiao Chen? ibu. Maaf baru menemukan kalian. Setelah sekian lama, Ibu, ayah juga sadar. Ayah ibu aku azan. Kalian masih ingat aku? Ayah ibu mana mungkin tidak ingat kamu. Tapi ini di mana? Bagus sekali. Ayah ibu sudah sadar semua? Kakak, kak kedua, kak ketiga? Ayo kita bawa ayah ibu. Pulang. Mereka sudah di sini? Sangat lama. Pasti juga rindu kakek. Anak ini, Aku sepertinya juga mendengar. Ceritanya panjang. Ayah ibu kita bicara di rumah. Ya, bicara di rumah. baik pulang. Kita pulang. Ayo. cepat. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kakek, lihat siapa yang pulang. Ayah, aku dan Wan Wan sudah pulang. Cengguo. Wan Wan. Anakku. Ayah. Kalian bisa pulang bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau menemukan mereka? Kakek, setelah kecelakaan ayah ibu dulu, mereka selamat secara ajaib. Hanya kehilangan ingatan. Tapi, sekarang semuanya sudah kembali normal. Mereka hanya lama di luar negeri, kurang gizi saja. Kurang gizi bukan masalah. Aku sudah daftar jadi ahli gizi, pasti bantu ayah ibu sampai sehat kembali. Tak kusangka bisa kembali bertemu kalian. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup tanpa tujuan, selalu merasa lupa. Banyak hal dan orang penting. Benar ayah, semuanya sudah berakhir. Tapi untungnya, keluarga kita masih punya Yuyu. Kalau tidak seumur hidup, kita tak akan bisa berkumpul. Wah, setelah ayah ibu kembali, aura hitam di tubuh kakek benar-benar hilang. Inikah kekuatan ikatan keluarga? Cinta yang tulus dapat membersihkan segala noda. Luar biasa. Benar-benar berkat Yuyu. Yuyu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Shi. Ngomong-ngomong, karena semua sudah kembali, kita sekeluarga lengkap, kuumumkan satu hal. Kuumumkan, pesta pengakuan keluarga Shi akan dilanjutkan. Tapi yang akan kita akui adalah Yuyu. Aku setuju. Sudah waktunya kita beri Yuyu status resmi sebagai putri keluarga Shi. Benar. Aku setuju sepenuhnya. Aku juga setuju. Wah, Aku juga tak keberatan. Sejak kecil, aku selalu ingin punya adik perempuan. ayah, aku dan Wan Wan. Kami juga setuju. Bagus sekali. Kalau begitu kita putuskan. Pesta pengakuan ini? Ya, mulai sekarang Yuyu benar-benar menjadi anggota keluarga Shi. Hore, Yuyu punya keluarga. Wah, banyak sekali orang. Apakah mereka semua datang merayakan Yuyu? Anak-anak, hari ini adalah hari bahagia keluarga kita. Yuyu adalah bintang keberuntungan kecil keluarga Shi. Mulai hari ini, aku secara resmi mengakui Yuyu sebagai cucu perempuanku. Bagus. Astaga anakku. Akhirnya kutemukan kau. Kau penculik terkutuk. Kembalikan anakku. Dia ibu kandung Yuyu. Benarkah? Ada yang aneh. Tak ada aura keibuan, hanya bau keserakahan yang pekat. Dia jelas bukan ibuku. Dia cuma datang cari keuntungan, kan? Ibu, jangan asal bicara. Sebelum kami mengadopsi Yuyu, kami sudah menyelidiki. Dia yatim piatu. Dibesarkan di panti asuhan. Kami jelas bukan ibunya. Kamu bilang bukan ya bukan? Hah, anakku.
Jadi, bintang keberuntungan keluarga Shi direbut kalian. Malas berdebat dengan kalian. Aku cuman butuh satu rumah, lalu beri aku uang santunan. Cukup. Jadi, kamu pikir Yuyu sekarang hidup enak di keluarga Shi, lalu datang minta keuntungan? Memang kenapa? Aku yang melahirkannya. Walaupun tak ada jasa, paling tidak ada jeripayah. Keluarga Shi kaya raya, bagi sedikit ke aku kenapa? Ternyata memang datang mencari keuntungan. Jangan harap. Cucuku tak mungkin jadi barang dagangan. Silakan segera pergi. Kalian jahat memanfaatkan kekuasaan. Aduh, keluarga Shi merampas anak. Orang terkaya kota Jiangcheng tak punya hati nurani. Lihatlah semuanya. Aduh, kalian merampas anak. Aduh. Semuanya melindungiku. Yuyu sangat terharu. Saatnya membongkar wajah aslinya. Sebenarnya, dia dikirim Shen Qingqing untuk mengganggu kalian. Shen Qingqing adalah... Orang seperti ini kakak bisa atasi. Cukup ditakut-takuti saja pasti kabur. Jangan pura-pura, kami sudah selidiki. Kau adalah kerabat jauh, Shen Qingqing. Sebelumnya kau pernah bantu dia cari tahu informasi keluarga kami sih. Setelah Shen Qingqing ditangkap, kau lihat Yuyu kami adalah bintang keberuntungan kecil. Langsung datang mengaku sebagai keluarga untuk minta keuntungan. Menurutku rencanamu sungguh licik. Bagaimana kau tahu? Yuyu sudah lama di keluarga kami. Sudah lama menjadi anggota keluarga Shi. Orang ambisius jahat sepertimu tak pantas merebutnya. Selama kami ada, tak seorang pun boleh merebut Yuyu. Dia sekarang adalah anak kandung kami. Fakta ini, siapapun yang datang, tak bisa mengubahnya. Kalau kau masih buat masalah di sini, jangan salahkan kami laporkan polisi. Ayah, telepon polisi saja. Wanita seperti dia, pantas ditangkap dan dipenjara. Jangan telepon polisi. Aku pergi, cukup kan? Sialan Shen Qingqing. Seharusnya aku tak dengarkan katamu. Datang dari kampung halaman. Bahkan tak dapat uang sepeser pun. Sekarang aku akan bunuh kau. Anak-anak Yuyu, meski dia bukan darah daging keluarga Shi, tapi dia adalah bintang keberuntungan kecil paling berharga keluarga Shi. Dia cucu perempuan yang kukakui. Benar kan? Benar. Yuyu, kakak beri hadiah untukmu. Semoga Yuyu dari keluarga kami sehat, damai, dan panjang umur. Wah, ini emas. Kakak hebat, suka banget. Ah, kakak kedua juga ada. Kakak kedua kasih Yuyu perhiasan. Kakak kedua harap Yuyu selalu sehat dan bahagia. Jadilah putri kecil yang bebas dari kekhawatiran. Wah, kilonya cantik sekali. Mata bayi ini sampai silau. Yuyu, ini hadiah dari kakak ketiga. Lukisan buatanku sendiri. Wah, Mungkin tidak semewah hadiah kakak pertama dan kedua, tapi kakak ketiga harap tiap tahun bisa kasih kamu satu lukisan untuk rekam tumbuh kembangmu. Bagus. wah lukisannya indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lukisan, kakak ketiga lihat ponselmu. Aduh. Aku ternyata terpilih sebagai pelukis muda berprestasi. Hebat sekali, Achen. Adik ketiga keluarga Shi kami. Memang yang terbaik. Tentu saja, Ah, kakek. Sebenarnya coretan Yuyu juga bagus kok. Oh, Ah, kakak kedua. Jangan puji aku. Aku jadi malu, hehe. kali ini bisa jadi pelukis muda berprestasi, berkat kebaikan para penggemar. Tapi, terutama terima kasih untuk Yuyu. Yuyu yang tunjukkan padaku. Lukisan juga bisa sampaikan kekuatan. Bisa jadi keahlian hidup. Juga buatku sadar, aku bukan orang tak berguna. Achen hebat. Bagus sekali. Akhirnya Achen tidak lagi pendiam. Tidak ragu lagi. Chen, mungkin nanti keluarga Shi akan mengandalkanmu. Kakak, jangan menggoda Achen lagi. Chengguo, Wan Wan, bagaimana dengan hadiah kalian? Aku lupa. Yuyu, ini mahar dari aku dan Mama. Untukmu. Kamu benar, Yuyu. Ini hadiah dari aku dan Mama. Untukmu. Ini juga akan jadi kekuatanmu. Semoga Yuyu selalu punya tempat berteduh. Tak akan diganggu. Yuyu sayang, kamu harus bahagia. Ayah, ibu, dan kakek. Kakak kedua, dan Achen. Semua akan melindungimu. Rupanya inilah makna turun ke dunia. Bukan menjadi bidadari terhebat, tapi menjadi yang paling menghargai cinta. Selamat bidadari kecil. Kini mengerti kasih dunia. Cobaan selesai, bisa pulang. Kami merindukanmu.
Yu, kamu akan pergi? Si Ming, aku tak pulang. Aku akan tetap menjaga kalian. Jadi bintang keberuntungan kecil. Bagus. Pergilah. Aduh, kau buatku kaget.